Halo semuanya, selamat datang di tugas video psikologi dasar dari kelompok 12. Di video kali ini kita akan membahas sebuah materi dari psikologi dasar semester 1 mengenai sensasi, persepsi, motivasi, dan juga emosi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafa Hirunisa dengan NIM 2510901. Perkenalkan, nama saya Nazma Azahra dengan NIM 2507407. Perkenalkan, nama saya Syakira Wadelina Hila dengan NIM 2508163. Dan Kaisa Aringkuang dengan NIM 2511133. Oke, pertama kita akan membahas tentang sensasi dan juga persepsi. Apa itu sensasi dan juga persepsi? Jadi sensasi itu merupakan proses awal di mana panca indera kita itu menerima informasi mulai dari mata, dari hidung, dari lidah, dari telinga, itu menerima informasi mentah yang ada dari lingkungan sekitar kita. Nah, informasi mentah tersebut itu diterima oleh reseptor sensorik. Oke, sedangkan persepsi itu merupakan proses kognitif otak yang dimana sensor yang kita terima itu kita organisir sehingga dapat diterima otak dan dapat dipahami oleh kita. Jadi singkatnya, sensasi itu merupakan hal yang kita terima lewat panca indera, sedangkan persepsi itu adalah proses kognitif otak yang menerima hasil dari sensori tersebut dan kita terjemahkan menjadi hal yang dapat kita pahami. Oke teman-teman, selanjutnya ada dua proses cara kita mengolah informasi. Pertama ada bottom up dan juga ada top down. Kalau bottom up itu dari bawah ke atas, contohnya dari sensasi ke persepsi. Sedangkan kalau top down itu dari persepsi ke sensasi. Gimana sih contohnya? Kalau bottom up dari bawah ke atas itu, contohnya seperti kita pegang suatu hal yang panas. Contohnya kita pegang kompor nih panas. Kulit kita merasakan panas, lalu setelah itu kita terjemahkan ke otak bahwa itu merupakan rasa panas. Sedangkan kalau top down itu kan dari atas ke bawah. Contohnya nih, kita memahami bahwa kita lagi sendirian di rumah. Dan ketika kita mendengar hal langkah-langkah kayak gitu, kita mulai berpikir bahwa itu merupakan hal yang menyeramkan. Jadi dari awalnya kita udah berpikir bahwa kalau di rumah sendirian tuh bakal serem, dan kita mendengar hal yang menyeramkan, dan itu membuat kita berpersepsi bahwa hal tersebut merupakan hal-hal yang menyeramkan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang sensory receptors yang bisa kita anggap sebagai pintu gerbang pertama dari pengalaman sensori kita. Nah, sensory receptors ini apa sih? Nah, sensory receptors ini adalah sel khusus yang bertugas untuk mendeteksi stimulus dari lingkungan seperti cahaya, suara, sentuhan, maupun zat kimia. Ketika stimulus ini terdeteksi, nah, reseptor ini tidak langsung dipahami oleh otak, tetapi terlebih dahulu diubah menjadi impuls listrik. Impuls listrik inilah yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf sensorik atau afferent nerves. Setelah sinyal sampai di otak, barulah terjadi proses interpretasi, sehingga kita bisa merasakan sensasi tertentu seperti misalnya melihat warna, mendengar suara, atau merasakan rasa makanan. Contohnya, ketika retina pada mata ini mendeteksi cahaya, koklea itu pada telinga mendeteksi getaran suara, dan lidah mendeteksi zat kimia yang menghasilkan rasa. Sekarang kita akan membahas tentang perjalanan sinyal sensorik di otak. Nah, setelah sinyal sensorik ini dikirim ke reseptor, sinyal tersebut itu tidak langsung tersebar ke seluruh otak. Hampir semua sinyal sensor itu terlebih dahulu melewati sistem talamus. Nah, talamus ini berfungsi sebagai stasiun relay, yaitu pusat penghubung yang mengarahkan sinyal ke area otak yang tepat. Selanjutnya, sinyal itu akan diproses lebih lanjut di korteks cerebral. Dan setiap lobus itu memiliki fungsi yang berbeda. Pertama itu ada occipital lobe, lalu ada temporal lobe, ada parietal lobe, dan ada frontal lobe. Occipital lobe itu berperan dalam penglihatan seperti warna dan bentuk, lalu temporal lobe yang berperan dalam pendengaran, pembelajaran, dan perasaan, parietal lobe yang berperan dalam sensasi sentuhan, suhu, dan sakit, dan frontal lobe yang berperan dalam berpikir, berbicara, memori, dan perencanaan gerakan. Hal yang perlu diingat itu adalah bahwa otak itu tidak bekerja secara terpisah, melainkan semua bagian itu saling berinteraksi untuk membentuk persepsi yang utuh.
Sekarang kita akan membahas tentang ambang batas sensasi dan persepsi. Jadi yang pertama itu ada yang dinamakan dengan ambang mutlak atau absolute threshold. Nah, ambang mutlak atau absolute threshold ini adalah jumlah minimum energi stimulus yang masih bisa dideteksi oleh indera kita. Jika stimulus berada di bawah ambang ini, kita itu tidak akan menyadari keberadaannya. Contohnya, bila kita ada di dalam kondisi yang gelap total, dan kita akan menyalakan satu lilin kecil di jarak tertentu, kita itu akan masih bisa melihat lilin tersebut. Namun, jika cahayanya lebih redup, maka kita itu tidak akan melihat atau tidak akan menyadari lilin tersebut. Setelah itu yang kedua ada yang namanya ambang perbedaan atau difference threshold. Difference threshold ini adalah perbedaan terkecil antara dua stimulus yang masih bisa kita sadari. Ambang perbedaan ini juga biasa dikenal dengan Just Noticeable Difference atau JND. Misalnya, seperti di sebuah ruangan yang sudah diterangi itu ada banyak lilin. Yang lilinnya itu udah diterangin. Nah, penambahan satu lilin aja tuh gak akan kerasa perbedaannya oleh kita. Namun, jika kita menambahkan jumlah lilin yang banyak, maka kita itu akan baru melihat perubahan cahaya itu menjadi lebih jelas. Nah, konsep ini menjelaskan mengapa kita itu tidak selalu menyadari perubahan kecil di lingkungan, kecuali perubahan tersebut cukup besar untuk melewati ambang persepsi kita. Jadi dari situ muncul hukum Weber. Nah, hukum Weber ini menjelaskan bahwa semakin besar stimulus awal, semakin besar pula perubahan yang dibutuhkan agar kita sadar akan perbedaannya. Jadi kayak misalnya nih, kita punya tas kosong, terus kita tambahin buku 1 kilo, itu kan jadi berasa banget kan, kayak wow berat banget ini. Tapi kalau misalnya kita punya koper nih, yang isinya udah kita isi baju-baju kita, sekitar 10 kilo beratnya. Terus kita tambahin lagi, misalnya wah lupa nih, harus bawa buku, kita tambahin buku 1 kilo di koper yang udah 10 kilo itu. Kan jadi nggak begitu berasa ya perbedaan beratnya. Nah, itu makanya hukum Weber ini berperan. Jadi menjelaskan bahwa semakin besar stimulus awal, semakin besar pula perubahan yang dibutuhkan agar kita sadar akan perbedaannya. Jadi kalau misalnya kopernya dari awal udah 10 kilo, kita harus nambahin misalnya 5 kilo gitu, biar kita benar-benar berasa, oh iya ini makin berat nih. Kalau misalnya sekilo doang kan nggak begitu berasa kan. Nah, lalu di sini juga ada signal detection theory. Teori ini menjelaskan bagaimana kita membuat keputusan tentang keberadaan stimulus di tengah ketidakpastian, mempertimbangkan faktor seperti sensitivitas individu dan bias respons. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa sensitivitas kita terhadap suatu stimulus itu bukan cuma soal sensitivitas indera, kayak misalnya, wah dia emang telinganya bagus, jadi dia dengar yang ini, sedangkan dia pendengarannya kurang bagus, jadi dia nggak dengar yang ini. Tapi sebenarnya faktor-faktor lain juga mempengaruhi, seperti individual bias atau bias individu. Jadi misalnya nih, kita anggap stimulus ini notif, dan misalnya kita lagi ngarep banget dapat notif dari seseorang, dapat WA dari seseorang. Jadi suara sedikit aja itu kita anggap kayak, wah notif kah ini, notif dari ini kah gitu. Atau bukan cuma harapan, bisa juga kecemasan, takut. Misalnya, wah bentar lagi hasil ujian ini keluar gitu, bakal gimana nih ujiannya, nggak mau lihat ah. Cuma tahu kan kalau misalnya di sekitar waktu itu bakal keluar hasil ujiannya. Jadi misal suara dikit aja gitu, dia kayak, apa itu hasil ujiannya ya? Padahal mungkin belum tentu itu notifikasi dari situ gitu. Atau bahkan mungkin itu bukan notifikasi, kayak mungkin itu suara benda apa gitu, tapi dia sangat cemas sampai dia merasa kayak, wah apa ini gitu. Dan misalnya orang yang kayak lagi capek gitu, atau emang dia cuek orangnya, itu ada stimulus ini yang misalnya orang-orang kayak bakal sadar, sedangkan dia tuh nggak sadar gitu, kayak hah apa tadi gitu. Jadi ini bisa respon kita itu dipengaruhi dengan kesadaran kita
terhadap suatu stimulus, dan kesadaran suatu stimulus itu dipengaruhi terhadap bias-bias kita yang tadi itu, bukan cuma sensitivitas indera tapi juga bias-bias individu, kayak misalnya harapan atau kecemasan dan lain-lain. Nah, lalu ada persepsi mengorganisir makna, bagaimana otak kita mengatur dan menggabungkan stimulus menjadi bentuk yang bermakna. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana otak itu melihat sesuatu untuk menjadikan sesuatu itu bermakna. Jadi bukan diterima secara mentah-mentah sama otak, tapi diproses juga. Nah, di sini tuh beberapa cara otak memproses tuh ada yang pertama teori Gestalt, kita cenderung melihat keseluruhan dulu baru bagian-bagiannya. The whole is greater than the sum of its parts. Jadi, misalnya kita melihat orang nih, kita ngelihat mukanya dulu, baru kita ngelihat ada mata, ada hidung, ada mulut. Dan kebalikannya dari teori Gestalt, ada teori elemen, fokus pada bagian-bagian kecil. Kita mempersepsi sesuatu dari potongan kecil, lalu membentuk gambaran keseluruhan. Jadi, kita melihat dulu nih, ada mata, terus habis itu ada hidung, terus ada mulut, terus tiba-tiba ada alis gitu. Terus, kita menyadari bahwa, ini adalah bagian-bagian dari wajah. Jadi, ini adalah wajah, gitu. Lalu ada figure ground, memisahkan fokus utama atau figure dari latar belakang atau ground. Jadi misalnya nih, kita lagi pengen ngobrol sama orang di mall yang rame. Jadi ini kayak ada orang-orang banyak gitu di mall. Dan kita pengen ngobrol sama satu orang ini. Nah, figure ground ini berarti kita bisa memisahkan antara orang ini sama background-nya. Jadi kita bisa fokus ke orang ini buat bicara sama dia. Lalu ada kesamaan atau similarity. Jadi misalnya nih, kita melihat orang berseragam, misalnya dia berseragam polisi atau misalnya dia berseragam sekolah, kita otomatis bisa memproses bahwa dia bagian dari sekolah ini, atau dia bagian dari angkatan udara atau apa gitu. Ataupun bukan seragam yang formal-formal banget, misalnya kita melihat di suatu tempat umum, ada ibu-ibu, ada sekelompok ibu-ibu yang semuanya tuh pakai baju pink. Jadi otomatis kita mempersepsikan bahwa ibu-ibu itu berada di kelompok yang sama gitu. Lalu ada kontinuitas atau melihat garis atau pola yang berkelanjutan, bukan terputus-putus. Jadi misalnya nih, kita melihat ada bentuk ini, tapi terputus-putus, ada garis-garis terputus, nggak ada garis yang langsung gitu. Tapi kita tetap bisa mempersepsikan bahwa itu adalah lingkaran, karena otak kita mengisi garis atau pola tersebut. Lalu ada penutupan atau closure. Ini juga untuk mencari pola. Jadi otak mengisi kekosongan pada gambar yang belum lengkap agar terlihat utuh. Jadi misalnya nih, kita ngelihat logo, tapi logo ini ketutupan sama apa? Kita tetap bisa mempersepsikan bahwa itu adalah logo ini, itu adalah logo ini gitu. Itu untuk penutupan atau closure. Perhatian adalah penyeleksi stimulus yang sangat penting dalam proses persepsi. Dan perhatian ini dibentuk oleh pola-pola yang kita pelajari. Sekarang kita masuk ke pembahasan motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang menggerakkan individu untuk berperilaku, berpikir, dan merasakan sesuatu. Bisa dibilang, motivasi ini adalah bahan bakar utama yang mendorong kita untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Drive Reduction Theory, perilaku manusia muncul karena adanya kebutuhan atau drive yang ingin dikurangi. Contohnya, rasa lapar dan haus mendorong seseorang untuk makan dan minum. Ini disebut primary drive karena berasal dari kebutuhan biologis. Selain itu, ada juga secondary drive, yaitu dorongan yang tidak bersifat biologis, seperti keinginan untuk berprestasi, mendapatkan kekuasaan, atau pengakuan sosial. Teori selanjutnya adalah optimum arousal theory, yang berkaitan dengan hukum Yerkes-Dodson. Teori ini menjelaskan bahwa performa terbaik seseorang muncul saat tingkat gairah atau tekanan berada di tingkat yang sedang. Nah, jika terlalu rendah, seseorang akan merasa bosan. Tapi sebaliknya, jika terlalu tinggi, justru dapat menimbulkan kecemasan dan menurunkan performa. Selanjutnya, kita membahas emosi. Emosi adalah pengalaman perasaan yang melibatkan reaksi fisiologis, kesadaran kognitif, dan ekspresi perilaku. Misalnya, saat seseorang merasa takut, jantung kita cenderung berdebar lebih cepat, pikiran menjadi waspada,
dan tubuh menunjukkan respon tertentu. Dalam proses emosi, bagian otak seperti amigdala memiliki peran penting loh, terutama dalam mengatur respon emosional yang bersifat cepat dan intens, seperti takut dan rasa marah. Ekspresi emosi juga tampak dalam perilaku. Banyak ekspresi emosi yang bersifat universal, seperti tersenyum saat bahagia atau menangis saat sedih, yang merupakan hasil dari proses evolusi manusia. Pengalaman dan ekspresi emosi juga dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan, yang dikenal dengan istilah display rules. Artinya, cara seseorang mengekspresikan emosi bisa berbeda tergantung lingkungan sosialnya. Beberapa teori seperti James Lange dan Cannon Bart memberikan pandangan berbeda tentang urutan antara respon fisiologis dan pengalaman emosi. Hal ini menunjukkan bahwa emosi bukan sekadar perasaan, tetapi melibatkan proses psikologi yang kompleks. Nah, sebagai kesimpulan, sensasi, persepsi, motivasi, dan emosi merupakan proses psikologis yang saling berkaitan loh. Nah, sensasi menerima rangsangan, persepsi memberikan makna, motivasi mendorong tindakan seseorang, dan emosi memberikan warna pada setiap pengalaman manusia. Nah, keempat proses ini tuh tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja sama dalam membentuk perilaku, pengambilan keputusan, dan cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan memahami proses-proses ini, kita dapat lebih memahami diri sendiri maupun orang lain. Dengan memahami keterkaitan antara sensasi, persepsi, motivasi, dan emosi, kita juga bisa menyadari loh bahwa setiap perilaku manusia memiliki proses psikologis di baliknya. Nah, cara seseorang merespon suatu situasi tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang ia lihat atau ia dengar, tetapi juga oleh bagaimana stimulus tersebut dipersepsi, dorongan yang dimilikinya, serta emosi yang sedang dirasakan. Nah, oleh karena itu, pemahaman ini menjadi penting, tidak hanya dalam sehari-hari, tetapi juga saat berinteraksi dengan orang lain, saat mengelola emosi, dan saat mengambil keputusan secara lebih bijak.